Setiap pagi, jutaan orang Indonesia memulai hari dengan rumah yang bersih, makanan yang tersedia, dan anak-anak yang terawat. Namun, siapa yang memastikan semua ini terjadi? Siapa yang bangun lebih pagi, tidur paling malam, dan bekerja tanpa letih di balik pintu-pintu rumah tangga? Mereka adalah pekerja rumah tangga, tonggak penting yang menopang kerja publik melalui institusi domestik, yaitu keluarga. Hari ini, 16 Juni 2025, dunia memperingati kembali Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Lantas, mengapa tanggal 16 Juni? Tanggal ini bukanlah kebetulan. Ia lahir dari perjuangan panjang. Tepat pada 16 Juni 2011 di Jenewa, Swiss, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO secara resmi mengesahkan Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Fenomena tersebut menorehkan sejarah penting, sebuah pengakuan global bahwa pekerja rumah tangga adalah pekerja. Pekerja rumah tangga adalah pekerjaan yang sah dan para pelakunya berhak atas perlindungan dan martabat yang setara dengan pekerjaan lainnya. Konvensi ini menegaskan hak-hak fundamental seperti jam kerja yang wajar, upah minimum, istirahat mingguan, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan serta pelecehan. Menurut data ILO tahun 2022, diperkirakan sebanyak 75,6 juta orang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di seluruh dunia, dan 76% diantaranya adalah perempuan. Selain itu, negara berkembang yang di dalamnya ada Indonesia juga menyumbang 82,2% dari total pekerja rumah tangga di dunia. Data ini memiliki tahun acuan 2019 dan juga rentang data masukan dari 2009 hingga 2019 dengan 67% negara merujuk pada 2018 atau 2019. Sedangkan pada laporan Rapid Assessment Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT di tahun 2009 memperkirakan ada sekitar 10 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dengan 92% diantaranya adalah perempuan dan 30% diantaranya adalah pekerja anak perempuan. Terlepas dari kontribusi mereka, kerja-kerja keperawatan ini kerap menghadapi kondisi kerja yang rentan, jam kerja panjang, upah di bawah standar, ketiadaan kontrak kerja, minimnya jaminan sosial, hingga risiko kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Sudahkah Indonesia benar-benar mengakui dan memberikan hak-hak yang layak bagi mereka? Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Lab 45 yang juga pernah menjabat sebagai Deputi 5 Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang membersamai isu ini hingga masuk ke Senayan. Beliau bernama Ibu Jaleswari Pramodo Wardani. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo, selamat siang, terima kasih. Ibu Dani, Hari PRT Internasional tahun ini tuh sebenarnya dirayakan di tengah-tengah ironi ya Bu. Misalnya ini merupakan perjalanan RUU PRT selama setahun ke belakang, tetapi nyatanya sudah 2 dekade RUU PRT ini tuh diperjuangkan dan hasilnya kembali diulang dari nol karena dinilai gagal untuk carry over ya Bu. Meski Presiden, DPR, dan juga pejabat-pejabat negara itu udah menyuarakan urgensinya. Nah, apakah Ibu melihat kegagalan ini sebagai bentuk atas ketidaksungguhan politik dalam mengakui kerja-kerja perawatan yang didominasi oleh perempuan kelas bawah dan sejauh mana budaya patriarkis dan juga relasi kuasa antara majikan dan juga negara kemudian ikut melanggengkan kekosongan hukum ini. Dan menurut Ibu juga dalam situasi seperti ini tuh bagaimana sih kita bisa bicara soal keadilan sosial atau demokrasi substantif tanpa mengakui martabat dan juga hak dasar para pekerja perempuan rumah tangga? Terima kasih Mili atas pertanyaan yang begitu krusial dan mendalam ini. Pertanyaan ini menyentuh inti dari apa yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan demokrasi substantif di negara ini. Dan seperti kita ketahui, memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional di tengah kegagalan carryover RUU PRT adalah sebuah ironi yang memilukan, yang tidak hanya harus kita renungkan, tetapi juga kita bongkar hingga
ke akarnya. Tapi kita mungkin boleh senang sedikit karena pernyataan Presiden Prabowo pada Hari Buruh Internasional di depan Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko kemarin, bahwa RUU PEPRT ini akan dibereskan tidak lebih dari 3 bulan, yang itu artinya bisa sekitar bulan Juli atau Agustus sudah selesai. Kegagalan RUU PPRT juga bisa kita lihat sebagai ketidaksungguhan politik dan akar patriarki. Ini kalau kita mau melihat dari lensa feminis ya. Dan melihat kegagalan ini, saya dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah bentuk ketidaksungguhan politik yang terang-terangan dalam mengakui kerja-kerja perawatan yang dinominasi perempuan kelas bawah. Dan lebih dari itu, ini adalah cerminan kegagalan negara untuk melihat perempuan, khususnya perempuan pekerja rumah tangga, sebagai subjek hak yang setara, bukan sekedar objek yang bisa diabaikan atau dieksploitasi. Dan kita tidak bisa memisahkan kegagalan ini dari akar budaya patriarkis yang begitu dalam di masyarakat kita. Dan dalam budaya patriarki, kerja-kerja perawatan seperti mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, itu secara historis telah dianggap sebagai domain perempuan dan sebagai pekerjaan yang alami, sehingga tidak perlu diakui secara formal. Dan kemudian ini juga menumbuhkan perasaan tidak dihargai secara ekonomi, sehingga ketika pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan kelas bawah, stigmatisasi ini berlipat ganda dan mereka menjadi pekerja yang tak terlihat, dan kemudian martabatnya diabaikan dan hak-haknya ditelan oleh asumsi-asumsi usang tentang bantuan rumah tangga alih-alih profesi. Dan relasi kuasa ini, Mili, kita tahu antara majikan dan negara juga turut melanggengkan kekosongan hukum ini. Banyak dari mereka yang berkuasa, baik di eksekutif maupun di legislatif, adalah bagian dari kelas pemberi kerja. Dan ini ada kepentingan struktural yang tidak terucap tapi namun nyata, dan negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi yang terlemah justru seringkali berpihak pada kelas yang lebih kuat, dan mereka menikmati kenyamanan yang diberikan oleh kerja-kerja PRT kita itu tanpa harus menghadapi implikasi hukum dan moral dari kondisi kerja yang mungkin bisa saja tidak adil. Dan ini adalah menurut saya bentuk kegagalan negara untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam melindungi warga negara dari segala bentuk penindasan. Dan dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang keadilan sosial dan atau demokrasi substantif yang tadi Mili sampaikan tadi. Keadilan sosial saya rasa ia di dalamnya mensyaratkan pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar bagi semua warga negara tanpa terkecuali, dan demokrasi substantif menuntut partisipasi dan representasi semua kelompok dan bukan hanya segelintir elit. Jika martabat dan hak dasar para pekerja rumah tangga ini tidak diakui dan dilindungi hukum, maka fondasi keadilan sosial dan demokrasi kita rapuh. Dan kita tahu bahkan ini bisa kita katakan ini adalah ilusi, dan kita tidak bisa membangun masyarakat yang adil di atas fondasi eksploitasi dan pengabaian hak-hak fundamental. Oke, baik. Tadi Ibu menyinggung banyak nih soal bahwa ini tuh masalah yang struktural gitu. Nah, dalam praktik legislasi, ketika kita melihat aktor-aktor yang secara simbolik itu mendukung RUU PRT, namun secara politik justru malah memiliki kepentingan sebagai kelas pemberi pekerja gitu. Nah, apakah menurut Ibu Dani sendiri tuh apakah ada gitu konflik kepentingan yang kemudian tidak pernah diakui secara terang-terangan tapi terus menghambat kemajuan legislasi ini, dan bagaimana sebenarnya strategi advokasinya gitu, Bu? Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan tentang konflik kepentingan adalah hal yang sangat relevan dan seringkali terabaikan. Dan saya melihat ada konflik kepentingan yang tidak pernah diakui secara terang-terangan, namun secara laten terus menghambat kemajuan legislasi ini. Para aktor politik yang secara simbolik mendukung RUU PPRT bahkan menyuarakan urgensinya seringkali dihadapkan pada dilema karena
karena mereka sendiri atau lingkungan dekat mereka adalah bagian dari kelas pemberi kerja. Konflik kepentingan ini termanifestasi dalam berbagai cara, dan penundaan yang tidak berdasar, misalkan sebagai contoh yang sebetulnya dalam 2 dekade ini kita rasakan betul gitu, bagaimana konflik kepentingan ini tadi yang saya sebutkan melalui penundaan yang tidak berdasar, terus kemudian penghalangan di balik layar, atau bahkan upaya untuk melemahkan substansi RUU itu sendiri. Mereka mungkin khawatir bahwa pengakuan hukum akan meningkatkan biaya, kemudian mengurangi kontrol, atau bahkan merepotkan mereka sebagai majikan. Dan saya pikir ini adalah kalkulasi politis yang dingin, yang menempatkan keuntungan pribadi atau kelompok di atas hak asasi manusia, dan dalam hal ini adalah hak asasi manusia kawan-kawan PRT gitu. Mereka bicara tentang urgensi, sepakat semua tentang bahwa ini penting, tetapi praktek politik mereka justru menciptakan hambatan yang disengaja. Nah, sekarang tadi ditanyakan bagaimana lantas strategi advokasinya. Saya rasa Emily, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mungkin saya sebutkan saja, misalnya penguatan narasi dan edukasi publik. Saya rasa itu sangat penting. Kita harus terus-menerus membangun narasi bahwa PRT adalah pekerja profesional yang berhak atas martabat atau hak-hak yang sama seperti pekerja lainnya. Dan edukasi publik harus masif, membongkar mitos-mitos patriarkis tentang kerja domestik dan menyoroti realitas eksploitasi yang terjadi. Kita harus membangkitkan kesadaran kolektif. Ini penting bahwa ini bukan hanya isu PRT, ini bukan hanya isu pekerja rumah tangga, tapi ini isu kemanusiaan dan keadilan. Itu kita bicara soal penguatan narasinya. Dan kemudian kita juga bukan hanya itu saja, tetapi membangun tekanan politik dari bawah itu juga menjadi hal yang penting. Saya rasa kalau kita merujuk pada beberapa RUU yang berhasil dengan menggunakan strategi ini, misalkan diantaranya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, ini juga menggunakan strategi-strategi seperti ini yang mungkin bisa jadi ini juga efektif untuk mendorongkan ini. Misalkan kita tahu bahwa kekuatan sejati itu memang ada di organisasi PRT itu sendiri, pada gerakan akar rumput, pada aliansi masyarakat sipil yang solid. Tekanan politik juga harus terus dibangun dari bawah melalui misalnya petisi, kampanye di media sosial, terus atau lobby yang gigih kepada wakil-wakil kita di DPR, di pemerintahan. Juga pada derajat tertentu kita juga penting untuk melakukan aksi massa misalnya seperti itu, hingga kita melihat bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga RUU disahkan. Terus yang kemudian kita bisa juga melakukan bagaimana kita memiliki pemetaan atau mengidentifikasi dan mendesak aktor kunci. Aktor kunci ini kan bisa bermacam-macam, ada yang di parlemen, ada yang di pemerintahan, bahkan ada yang di media, yang di sana kita perlu mengidentifikasi aktor-aktor ini untuk kita agar memiliki komitmen yang tulus dan bekerja sama dengan mereka. Dan di sisi lain kita juga harus secara terbuka menyoroti dan mendesak mereka yang bermain dua kaki atau memiliki konflik kepentingan, dan akuntabilitas politik harus ditegakkan. Ini penting Mili, karena kita memang tidak bisa melakukan upaya-upaya tunggal. Kita harus secara paralel melakukan beberapa strategi-strategi di lapangan. Dan tentu juga yang jangan juga dilupakan yaitu aliansi, membangun aliansi lintas sektor, karena isu PRT itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan isu buruh, dia terkait dengan isu perempuan, dia terkait dengan isu kemiskinan, dengan isu hak asasi manusia. Dan karenanya membangun aliansi yang kuat dengan serikat buruh, organisasi perempuan, kemudian organisasi hak asasi manusia, akademisi, media, dan bahkan tokoh agama dapat memperkuat daya tawar advokasi. Jadi ini bukan, sekali lagi, ini bukan upaya tunggal. Dan mungkin yang terakhir,
ada juga upaya-upaya yang misalkan kita memanfaatkan momentum internasional. Seperti hari ini misalnya, perayaan Hari PRT Internasional, konvensi ILO, dan tekanan dari komunitas internasional dapat menjadi leverage tambahan untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU PPRT. Dan kita tahu bahwa itu sudah masuk prolegnas. Jadi kita memang harus tidak henti-hentinya memperjuangkan itu dan bersama-sama. Baik, Bu Dani. Tadi mungkin saya sangat-sangat setuju ya bahwa RUU PPRT ini tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan-perjuangan masyarakat akar rumput dan kawan-kawan PRT-nya itu sendiri. Untuk mengakhiri pembicaraan ini, Bu Dani, kami ingin meminta pesan menurut Ibu gitu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada seluruh penonton podcast pada perayaan Hari PRT Internasional ini. Oke, terima kasih Mili. Kepada seluruh penonton podcast pada perayaan Hari PRT Internasional ini, saya ingin menyampaikan pesan yang tulus dan mendesak. Mari kita jadikan momentum ini bukan hanya sebagai hari perayaan, tetapi sebagai hari refleksi dan komitmen kolektif. Pertama, lihatlah pekerja rumah tangga bukan hanya sebagai pembantu atau pekerja, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan mimpi seperti kita semua. Mereka adalah tulang punggung yang memungkinkan begitu banyak dari kita untuk bekerja, belajar, dan berkarya. Tanpa kerja-kerja perawatan mereka, roda ekonomi dan sosial tidak akan berputar. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk menyuarakan keadilan. Suara kita memiliki kekuatan. Setiap percakapan yang kita buka, setiap postingan yang kita bagikan, setiap tekanan yang kita berikan kepada wakil rakyat kita adalah langkah menuju perubahan. Ingatlah bahwa hak-hak PRT adalah hak azazi manusia, bukan belas kasihan. Ketiga, mari kita jadikan rumah kita sendiri sebagai titik awal perubahan. Pastikan bahwa di rumah kita hak-hak pekerja rumah tangga dipenuhi, bahwa ada perjanjian yang adil, upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan suasana kerja yang bebas dari eksploitasi. Ini adalah tindakan nyata pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial yang bisa kita lakukan setiap hari. Akhirnya, Emily, ingatlah kata-kata yang kerap kita dengar dalam perjuangan keadilan, tidak ada kebebasan yang sejati sampai kita semua bebas. Kebebasan pekerja rumah tangga adalah cerminan dari kebebasan dan keadilan sosial bangsa ini. Mari kita terus berjuang tanpa lelah hingga RUU PPRT menjadi undang-undang dan hingga martabat serta hak-hak para pekerja rumah tangga diakui sepenuhnya. Terima kasih, Emily. Terima kasih banyak Ibu Dani. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Dani atas waktunya. Jadi demikian podcast kita mengenai Hari PRT Internasional hari ini. Mari bersama-sama mengamplifikasi suara mereka yang tidak terdengar. Dukung RUU PPRT dan desak ratifikasi Konvensi ILO 189 untuk Indonesia yang inklusif. Karena rumah yang aman bukan hanya tentang dinding dan atap, tetapi juga tentang mereka yang menjaganya dengan penuh dedikasi. Sampai jumpa di podcast Web 45 selanjutnya.